Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai 4. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Judul renungan kita hari ini adalah penyertaan Tuhan bagi kita. Ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Terkadang kita perlu berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal yang tidak terjadi dalam hidup kita. Dia telah menghentikan banyak hal yang bahkan tidak pernah kita ketahui. Mungkin kita tidak selalu melihat atau merasakan apa yang Dia lakukan. Mungkin terkadang kita melupakannya dan bertanya-tanya, apakah Tuhan meninggalkan kita untuk menjaga diri kita dari sulitnya kehidupan? Tapi perlindungannya nyata. Dia melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia tahu apa yang tidak kita ketahui. Dan karena kita adalah kepunyaannya, kita bisa percaya bahwa Dia menyertai kita dalam setiap langkah, memimpin langkah kaki kita dan juga melindungi kita. Namun di dunia yang gelap ini, Dia seringkali disalahkan atas banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa Dia tidak melakukan sesuatu? Mengapa Tuhan menyebabkan hal itu terjadi? Kenyataannya adalah kita sering tidak tahu seberapa besar Dia telah melindungi kita, bagaimana Dia bekerja atas kita, bahkan di balik layar yang tidak bisa kita lihat, mengikuti kita, mengejar kita untuk membawa berkat yang besar, dan untuk menunjukkan jalannya. Dia berjanji untuk memegang tangan kita. Dia mengingatkan kita untuk tidak takut, dan meyakinkan kita bahwa Dia akan membantu kita
kita tidak pernah dibiarkan untuk memikirkan segalanya seorang diri. Kita tidak pernah dibiarkan untuk bertarung dengan kekuatan kita sendiri. Jalan itu dipenuhi dengan lubang kekhawatiran dan beban. Itu dapat membuatmu tersandung dan membuatmu lelah. Sahabat Suara Kasih, Tuhan memiliki cara yang lebih baik, penuh dengan perlindungan, kedamaian, kepastian, dan semua yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini. Percayalah kepadanya, meskipun sulit untuk memahami semuanya, tetapi percayalah bahwa jalannya adalah yang terbaik untukmu. Marilah kita renungkan, berterima kasihlah pada Tuhan, karena Tuhan pergi untuk melindungi kita dari belakang. Berterima kasih juga atas perlindungan Tuhan bagi kita. Tuhan mengelilingi kehidupan kita sebagai perisai. Percayalah, sekalipun kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, kita tahu bahwa Tuhan ada untuk kita, dan Tuhan berjuang untuk kita hingga hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini.
sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.